Ya kalau itu dari penyidik kemudian dari NM yang jelas adalah orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk mengetahui. Akan mengambil sikap dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum tegak lurus. Hari ini, hasil tambahan visum Laura Mezani sudah keluar dan akan diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan oleh pihak RSCM yang menangani visum Laura. Seperti diketahui, status Fadel setelah dilaporkan Nikita Mirzani dengan ancaman berlapis ditentukan dari hasil visum Laura Mezani atau Loli. Sebelumnya, Nikita melaporkan Fadel dengan tuduhan telah melakukan dan anak di bawah umur. Saat disinggung mengenai hasil visum, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengungkap jika kliennya marah besar mengetahui hasil visum Laura Mezani. Lantas, akankah Fadel dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan setelah hasil visum keluar? Jika memang ditemukan ada pidana di situ, kemudian masuk unsurnya semua, nanti naik menjadi penyidikan. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu nanti yang dilakukan oleh penyidik. Jadi untuk hasil keseluruhan nanti diberikan oleh rumah sakit RSCM ke penyidik. Nah, itu yang ditunggu oleh penyidik karena itu adalah barang bukti. Barang bukti yang dilaporkan oleh NM, ya. Kita ketahui bahwa visum lanjutan sudah dilakukan, kemudian ini juga penyidik menunggu kesimpulan dari ahlinya tentunya, dari RSCM. Jadi untuk hasil visum itu nanti diberikan oleh ahlinya, terutama dari RSCM ke penyidik, ya, sebagai barang bukti. Kemudian nanti dibuka di pengadilan. Ya kalau itu dari penyidik kemudian dari NM yang jelas adalah orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk mengetahui. Akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu. Insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu yang saya ketahui berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Karena anak ini harus dilindungi. Caranya bagaimana? Harus diproses secara hukum. Setelah itu anak ini harus diambil, ditaruh di satu tempat. Nah, bagaimana caranya untuk memproses itu? Memang kita harus melakukan proses hukum. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini itu nanti akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita dengan keluarga Fadel kini kian sengit usai keluarga Fadel melaporkan balik Nikita.
Tidak hanya keluarga Fadel, Rasman Arif Nasution juga melaporkan Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari saling sindir, berujung saling lapor. Rasman bahkan menekankan agar Nikita dijebloskan ke penjara lantaran ucapannya yang berbahaya. Lantas, seperti apa pihak Nikita Mirzani menanggapi laporan yang dibuat keluarga Fadel Bajideh dan Rasman ke Polres Metro Jakarta Selatan? Saya tidak akan menanggapi karena saya tidak tahu laporannya apa. Ya, laporannya itu mengenai apa, yang dilaporkan siapa, karena yang berapa kali saya lihat itu sepertinya yang menyampaikan sesuatu kalimat-kalimat itu ada seperti bukan Nikita Mirzani. Jadi bukan Nikita Mirzani. Kalau Anda lihat, kalau dilihat Instagram itu orang menyampaikannya Mama Lemon. Seingat saya seperti itu. Kalau memang yang menyampaikan itu Anda ketahui itu Mama Lemon, harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Karena subjek hukum dalam perkara pidana itu jelas. Beda dengan tindak pidana yang tertentu yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi itu namanya siapa pelakunya dalam lidik. Tapi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran, itu jelas harus mengerucut kepada siapa pelakunya. Nah, pelakunya menurut rekan-rekan semua media yang saya tanya pada saat itu, yang selalu menyampaikan suaranya itu dalam bentuk ada seseorang yang disebut Mama Lemon. Kalau memang itu Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemon. Kalau melaporkan orang lain, nanti terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan oleh Nikita, sedangkan yang melakukan itu adalah bukan Nikita. Yang dilaporkan itu, akun itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yang namanya pencemaran nama baik, itu pasti yang melakukan manusia. Akun tidak bisa memfitnah. Yang memfitnah pasti manusia. Nah, manusia di dalam peristiwa ini, ada yang disebut sama teman-teman semua itu adalah selalu dipanggil dengan sebutan Mama Lemon. Ya, dan memang betul saya lihat itu adalah seperti lemon. Jadi kalau memang seperti itu ya sampaikan, nanti biar terungkap Mama Lemon ini apa relevansinya dengan persoalan ini. Tapi kalau misalnya yang dilaporkan orang lain, terus orang lain itu menyatakan bahwa lah saya melakukan apa? Oh ini Anda melakukan, ini kan bukan saya, ini kan Mama Lemon. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Jadi alangkah baiknya yang dilaporkan itu subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Laporan saya dengan laporan Pak Umar itu banyak satu rangkaian dibuat oleh NM. Nikita Mirzani. Misalnya dia buat jeruk lemon ngomong-ngomong. Nyebut Rasman, pengacara ini dan keluarga Bajideh, terkait-kait dia. Nah, makanya tadi saya sampaikan tolong. Nah, sedangkan yang lain, yang dua lagi memang kita tidak bawa ke sini. Kita tidak mau membebani terlalu banyak Polres ini. Baik, karena itu saudara-saudara, tadi sudah resmi dibuka LP-nya. Nih. Sebutin aja. Sebutin LP-nya dulu. Sebentar ya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum tegak lurus. Laporin aja. Yang dilaporin siapa? Iya, yang banyak lapornya, yang banyak. Nih gue katain lagi, lu Bukan persoalan takut gak takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Kan gitu. Simpel aja saya. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka.
Fadel itu keluarganya melakukan satu kata-kata pembelaan di mana, misalnya gini nih, itu anak kan anaknya Nikita Mirzani, dan anak itu adalah di bawah umur, kan begitu. Betul. Sementara keluarganya Fadel itu kan dengan dukung bahwa Nikita menelantarkan, kan gitu. Betul. Si Laura itu datang ke rumah mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak pernah puasa, tidak pernah apalah, kan gitu, sembahyang. Nah, pertanyaan itu adalah, itu berarti dia tahu dong bahwa anak ini kan bukan anak pungut, bukan anak di pinggir jalan. Anak ini kan punya orang tua. Kalau ada itikat baik dari orang tuanya si Fadel, ditelepon dong atau dihubungin dong seorang Nikita Mirzani, bukan malah membuat statement yang enggak di media gitu loh, dengan membongkar-bongkar, menyatakan bahwa dia sudah mengadakan satu laporan polisi. Jadi sekarang ini jadi apa istilahnya ya? Kalau dalam perdata tuh gugatan banci. Kalau ini hanya polisi, ini hanya gertak-gertak sambel aja. Di sisi lain, hubungan Laura Mezani atau Loli dengan ibunya, Nikita Mirzani, disebut-sebut sudah baik. Bahkan, Laura dikabarkan sudah kooperatif dan siap mengungkap apa yang dialami sebenarnya. Sebelumnya, kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, mengaku khawatir jika Laura diintervensi oleh Nikita untuk berbicara sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kini publik menunggu, akankah Laura Mezani akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah apa yang selama ini dituduhkan Nikita terkait dugaan dan tindakan tak pantas lainnya yang dilakukan Fadel? Kalau Laura belum berkomunikasi ya, tapi yang jelas waktu ingat saya ada di Polres itu kira-kira 2 hari yang lalu ya. Saya sama Niki sebetulnya bertemu dengan seseorang. Di situ orang tersebut menjelaskan, menerangkan bagaimana perkembangan Laura. Jadi perkembangan Laura itu luar biasa sekali, lebih stabil, bahkan dia bilang, saya kan sama dengan mama saya. Artinya dia menyampaikan bahwa dirinya itu sama, duplikat dari mamanya. Jadi baik dengan caranya, dan itu disampaikan kepada orang yang melakukan pengawasan, dan itu disampaikan kepada Niki pada saat saya datang bersama Niki kira-kira berapa hari yang lalu. Baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Sekali lagi kan gue bilang, gue melakukan ini demi kebaikan ya, supaya apa? Tidak dicontoh dengan anak-anak di luar sana yang ingin bebas tapi kelewatan. Terus jangan sampai nanti anak-anak perempuan di luar sana yang remaja ketemu sama laki-laki macam si Fadel ini. Ya, jangan sampai gitu. Itu aja sih sebetulnya. Saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga Bang yang akan? Lembaga Atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita, karena Nikita di Jepang, dia kirimkan sesuatu, tolong abang deh tindak lanjuti. Ya udah, saya tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.